Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan kritik terhadap Kiai Haji Hafidz Abdurrahman yang diwawancarai dalam film Jejak Khilafah di Nusantara tersebut. Nah, ia mengatakan bahwasanya hadis "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin", sunnah yang dimaksud di sini, sunnahnya Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin adalah sistem khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Sejak dirilis pada tanggal 20 Agustus hingga saat ini, film Jejak Khilafah di Nusantara itu menuai banyak kritikan. Mulai kritikan dari sejarawan seperti Prof. Peter Carey, Prof. Azumardi Azra, Profesor Oman Fatur Rahman, dan lain sebagainya, ahli politik Islam, para ulama juga banyak yang mengkritik muatan film tersebut. Film ini dianggap oleh para sejarawan sebagai propaganda oleh teman-teman muslim kita yang mengusung ideologi khilafah. Nah, sahabat Bincang Syariah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan kritik terhadap Kiai Haji Hafidz Abdurrahman yang diwawancarai dalam film Jejak Khilafah di Nusantara tersebut. Nah, ia mengatakan bahwasanya hadis "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin", sunnah yang dimaksud di sini, sunnahnya Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin adalah sistem khilafah. Para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati, kalian harus pegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan, addu alaiha bin nawajidi, kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram dan jangan dilepaskan. Sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafa rasyidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu. Nah, hadis itu memang diriwayatkan dalam banyak kitab hadis, di antaranya Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hambal, dan lain sebagainya. Menurut Imam Al-Mubarakfuri, pencarah kitab Sunan At-Tirmidzi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, yang mengatakan bahwa kualitas hadis Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin itu adalah hasan li ghairi. Jadi awalnya dhaif, tapi karena ada penguat lainnya, hadis-hadis yang satu topik, satu tema, jadi hadis ini menjadi hasan li ghairi. Tapi menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ulama hadis kontemporer, ia menyatakan bahwasanya hadis ini kualitasnya adalah sahih li ghairihi. Artinya awalnya itu hadisnya hasan, tapi karena banyak hadis yang serupa, jadi meningkat menjadi sahih li ghairihi. Nah, apa yang dikatakan oleh Kiai Hafidz Abdurrahman mengenai sunnah dalam hadis tersebut adalah sistem khilafah, ini jelas keliru. Nah, pertama, Al-Mubarakfuri dalam kitab Syarah At-Tirmidzi yaitu Tuhfatul Ahwadhi mengatakan bahwa sunnah di sini adalah at-thariqah, cara hidup, lifestyle, cara pandang Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidun. Nah, jadi bukan semata-mata
adalah sunnah ini al-khilafah. Jadi di situ tidak disebutkan bahwa sunnah yang dimaksud adalah al-khilafah. Nah, kemudian yang menarik, Imam Al-Mubarakfuri lebih lanjut menjelaskan bahwasanya mengikuti di sini bukan dalam rangka taklid. Taklid artinya mengikuti tanpa adanya logika berpikir. Nah, beliau memaknai bahwa yang dimaksud di sini adalah iktida, mengikuti tapi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pemimpin, kondisi masing-masing negara, kondisi masing-masing daerah. Jadi sesuai dengan kebutuhan selagi masih dalam prinsip mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, ulama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kritikan selanjutnya adalah bila sistem khilafah ini adalah sesuatu hal yang baku, yang diwariskan dari Rasulullah, para khulafa ar-rasyidun, tentu ulama-ulama di seluruh dunia tidak akan berbeda-beda dalam menerapkan sistem negara masing-masing. Sistem pemerintahan di Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan di Mesir. Ideologi negara di Mesir berbeda dengan di Saudi berbeda dengan di Suriah, dan lain sebagainya. Artinya umat muslim tidak sepakat atau berbeda-beda dalam menerapkan sistem pemerintahan yang ada. Nah, bahkan di berbagai negara mayoritas muslim, orang-orang yang mengusung khilafah, baik itu dari Hizbut Tahrir atau ISIS, Al-Qaeda dan lain sebagainya, itu dilarang di negeri-negeri mayoritas muslim. Alhamdulillah di Indonesia juga Hizbut Tahrir Indonesia yang mengusung ideologi khilafah itu sudah dilarang oleh negara. Oleh karena itu, kita di Indonesia ini tidak perlu merusak apa yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita, para ulama yang sudah lebih mengerti mengenai kemaslahatan pemilihan ideologi negara yang sistem yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sebagai muslim tidak perlu lagi memperjuangkan khilafah untuk diterapkan sebagai ideologi negara. Nah, sekian dari saya, sahabat Bincang Syariah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.